Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wibowo dengan NIM 21114033 dari Prodi S1 Informatika. Ingin mempresentasikan materi tentang media penyimpanan dari mata kuliah pengantar ilmu komputer. Langsung saja, pengertiannya, media penyimpanan adalah perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan representasi data. Media penyimpanan menentukan kemampuan komputer dalam menyimpan data. Ada dua jenis media penyimpanan, yaitu internal memory atau primary storage dan external memory atau secondary storage. Internal memory ini digunakan untuk menyimpan instruksi, data, dan hasil pengolahannya. Nah, di internal memory ini memiliki ciri-ciri seperti berikut: kecepatan akses tinggi, ukuran kecil dan dengan harga mahal, dan yang ketiga adalah setiap data yang disimpan akan ditempatkan dalam suatu alamat tertentu yang bersifat unik untuk mempercepat dalam pencarian data. Internal memory memiliki dua sifat, yaitu volatile dan non-volatile. Nah, dua sifat tersebut, di mana volatile merupakan media penyimpanan di mana berkas atau program hanya dapat disimpan jika terdapat arus listrik saja. Jika tidak ada arus listrik atau listrik padam, maka data akan hilang atau terhapus. Nah, contoh internal memory volatile adalah RAM dan cache memory processor. Yang selanjutnya ada non-volatile, merupakan media penyimpanan yang dimana berkas atau program dapat disimpan baik terdapat arus listrik maupun saat arus listrik mati. Nah, untuk contoh internal memory non-volatile adalah ROM. Nah, selanjutnya media penyimpanan yang kedua adalah external memory atau secondary storage. Nah, semua media penyimpanan eksternal ini bersifat non-volatile, yaitu media penyimpanan yang dimana berkas atau program dapat disimpan baik terdapat arus listrik maupun saat listrik mati. Di sini juga ada ciri-ciri media penyimpanan eksternal. Yang pertama adalah memori terletak di luar CPU. Yang kedua, memiliki kecepatan akses rendah. Yang ketiga, memiliki kapasitas besar dan berharga lebih murah. Yang selanjutnya adalah data-data yang disimpan sifatnya permanen. Dan terakhir adalah informasi yang disimpan pada alat-alat tersebut dapat diambil dan ditransfer pada CPU pada saat diperlukan saja. Secara pengaksesannya, media penyimpanan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu serial atau sequential access storage device, atau bisa juga disingkat dengan SASD, dan juga direct access storage device, atau bisa disebut juga dengan DASD. Pengertian dari sequential access storage device atau SASD ini merupakan media penyimpanan yang diakses secara berurutan dari awal ke belakang. Untuk kelebihan media penyimpanan ini itu kecepatan membaca sebuah berkas dikarenakan rekaman yang dibaca pastinya ada di belakang rekaman sebelumnya. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu untuk proses update terbatas dan pembacaan tidak bisa dilakukan secara acak. Untuk contohnya SSD sendiri seperti punch card, paper tape, dan magnetic tape. Nah, untuk media penyimpanan yang kedua adalah DASD. Ini adalah media penyimpanan eksternal ya. Media penyimpanan ini diakses secara acak atau langsung. Nah, untuk kelebihannya media penyimpanan DASD ini, media penyimpanan ini adalah kecepatan dalam pengalokasian data ke dalam alamat kosong yang ada. Nah, untuk kekurangannya sendiri, ada beberapa yang menjadi poin-poin kekurangannya. Yang pertama adalah seluruh rekod yang tersimpan dalam file master harus diproses terlebih dahulu. Yang kedua, data yang tersimpan sudah harus root. Yang ketiga adalah posisi data yang tersimpan sangat sulit untuk up to date. Dan terakhir, tidak dapat dilakukan pembacaan secara langsung. Apa sih contoh-contohnya? Ya, contohnya di SSD itu ada floppy disk,
optical disk, hard disk, dan solid state drive atau SSD. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada ucapan saya yang tidak berkenan di video ini. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya karena telah menonton video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.